Kemudian setelah itu Anda biasakan membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat. Yang kedua, yang pertama doa ya, yang kedua sholawat. Sekarang kita perlu bertanya, berapa kali Anda membaca sholawat kepada Rasulullah dalam sehari? Dia menjawabnya 5 kali. Lah kok bisa? Waktu sholat. Tok. Membaca sholawat itu penting. Jadi ini yang kedua adalah agar kita tumbuh cinta kepada Rasulullah, maka biasakan Anda membaca sholawat. Maka malam ini kita jadikan malam sholawat. Gak usah banyak-banyak, tapi harus ada hitungannya. Apakah 100 atau 200? 300 lah minimal. Jadi selama ini kami gembar-gembor sana sini minimal 300. Kenapa 300? Ringan. 100 pagi, 100 siang, 100 malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja kok. Itu kalau kita berjalan pelan-pelan sampai depan itu sudah 100. Karena pas satu langkah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli 100 langkah sampai ujung sana. Sedikit 300 itu. Cuman bukan masalah 300-nya, yang paling penting bagaimana rumah kita budayakan dengan sholawat. Artinya begini, dan tolong diamalkan karena ini gak berat kok. Ringan. Bisa ya? Diniati malam ini. Sholawat 300 dalam sehari. Cuman begini, biasakan misalnya Anda mengirim surat kepada anak Anda yang di Malang, yang mondok di Malang, mondok di Kediri, mondok di Surabaya, mondok di ini, atau kuliah di mana. Kalau pagi-pagi ibu bapak menyapa anak, sapalah dengan sholawat begini. Assalamualaikum anakku sayang, sudah bangun? Jam berapa bangun? Nah, jangan lupa membaca sholawat 300 kali sebelum ngomong yang lainnya. Kalau seandainya ibu bisa membudayakan seperti ini, lihat. Kalau ibu dengan sahabat yang sudah kenal, Assalamualaikum saudaraku yang tercinta, sebelum saya mulai pertanyaan, jangan lupa membaca sholawat 300 kali. Dikit-dikit sholawat. Sebelum tidur, ibu sebelum menutup HP, sebelum menutup HP, sudah pesan kepada anak kita atau suami kita, suamiku atau anakku, sudah baca sholawat atau belum? Kalau dia belum, maka katakan, jangan tidur dulu sayang sebelum 300. Anak kecil 4 tahun 5 tahun ajari dia untuk sholawat. Dan jangan bilang tidak bisa. Sampai suatu ketika ini ada sebuah keluarga, anak kecilnya disuruh membaca sholawat, diajari baca sholawat agar nanti Nabi sayang kepada kamu, Allah sayang kepada kamu, dan kamu semakin sayang ke Rasulullah. Akhirnya anak kecil itu membaca sholawat sampai malam tuh nggak mau tidur. Kenapa? Berlomba dengan kakaknya. Karena kakaknya kalau melek nanti pasti kakakku lebih banyak. Akhirnya tidak tidur. Ibunya yang bingung. Suruh tidur sayang, tidur. Kalau saya tidur kakak harus tidur. Loh kenapa? Kalau saya tidur kakak baca sholawat, berarti kakak lebih banyak dari saya. Lah, artinya orang tua berhasil ini mendidik anaknya bersolawat, biarpun kisahnya berlomba-lomba. Bukan nonton sinetron, bukan nonton sinetron sama mboknya, bukan. Tapi ini biasakan, kasih tasbih yang dipegang, kasih cetak-cetak itu. Bagaimana di rumah kita jadikan rumah kita rumah solawat. Kalau keutamaan solawat itu pembahasan yang sangat khusus. Solawat menyelesaikan segala permasalahan. Kalau orang hobi solawat, senang solawat, akan dibuka oleh Allah. Bukan hari ini, mungkin di dia, mungkin di anaknya, mungkin di cucunya. Pasti harus ada anak yang besar. Karena apa? Dia telah membangun hidupnya dengan solawat. Sebab yang berselawat itu Allah akan keluarkan dari segala kegelapan. Makanya kunci keselamatan kita itu yaitu sambung Nabi. Dan cara sambung Nabi diantaranya memperbanyak membaca sholawat. Di mana-mana sholawat Anda orang cerdas. Ibu kalau masak menanak nasi itu mulai dari ibu menanak nasi mususi. Jari ini wong Jawa, gitu? Mususi. Lah kalau sudah mususi nanti ibu taruh di tungku, kompor, kayu bakar. Itu ibu nunggu itu bisa 1 jam. Setengah jam, coba ibu sambil nunggu sholawatan, motong bawang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang jadi masalah itu kita sering lupa Nabi, itu tak permasalahannya. Coba kalau Anda ingat Nabi, alangkah banyaknya sholawat yang bisa dibaca. Kalau bapak nyangkul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan dianggap ini sesuatu yang lucu, tidak, ini istimewa. Saya di Yaman, perjalanan dari Tarim ke Son'a itu perjalanan berapa jam. Akhirnya kita menjelang subuh mampir di masjid padang pasir. Itu masjidnya kecil setengah, di samping ada namanya mat'am, rumah makan di pinggir di padang pasir. Kita masuk masjid belum masuk subuh,
Tapi kita dengar ada orang membaca sholawat, sama membaca la ilaha illallah, sesaat la ilaha illallah, sesaat la ilallah, sesaat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Setelah terdengar suara adzan, tidak ada lagi suara. Habis sholat, kita mau naik bis lagi, naik mobil lagi, terdengar lagi. Tapi sebelum itu kita masih makan sebulan. Kita tiba-tiba habis sholat terdengar suara lagi. Penasaran saya ke belakang rumah makan. Di belakang saya lihat orang, rupanya lagi buat roti, digulung-gulung nih, terus dimaksud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akhirnya kita datang langsung assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya tanya, sudah lama kerja di sini? Sudah lama Pak. Oh sudah lama, ini pekerjaan dari bapak saya. Allahu Akbar. Dari bapaknya. Coba tanya berapa hari dia membaca sholat kepada Rasulullah. Di dunia kelihatannya penjual roti, tapi hatinya dengan Rasulullah. Artinya kita perlu cerdas saja. Para bapak ibu, yuk kita membiasakan diri kita membaca sholawat. Bukan hanya 300 minimal untuk ngelatih saja. Tapi kalau bisa setiap saat dikit-dikit Rasulullah. Sebab kalau orang tidak punya ilmu ini tadi yang saya sampaikan, itu mungkin jaga toko bengong begini toh. Mobilnya bagus ya. Astagfirullah. Apa itu? Gitu dok, tidak ada artinya. Masya Allah. Bisa enggak ibu? Bisa sholawat? Insya Allah. Sudah 1 jam lebih. Jadi dengan memperbanyak baca sholawat, budayakan di rumah kita. Anak-anak kita, obrolan kita dengan anak kita, kalau ketemu, sayang sudah 300 belum? Belum mak. Lu gimana kok belum sayang? Ayo saya tunggu. Sampai biasa setiap hari sholawat. Maka rumah anda adalah rumah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah daripada kecintaan Nabi Muhammad adalah mau tidak mau. Kalau sudah anda sering membaca salawat, anda minta cinta kepada Allah, Allah akan nitipkan cinta. Kalau sudah Allah memberikan kecintaan kepada anda, begitu mudahnya anda melakukan kebaikan. Sedekah jadi gampang, bangun malam menjadi gampang, maksiat susah.